Ketika putra saya memberitahu bahwa saya tidak diterima di rumahnya untuk Natal, saya tersenyum, masuk ke mobil, dan membuat satu panggilan. Menjelang tahun baru, saya telah membatalkan pembayaran hipotek mereka. Dan itu baru permulaan dari rencana saya. Keadilan harus ditegakkan dan kesombongan dihukum. Anda tidak akan percaya apa yang saya lakukan selanjutnya. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Saya bisa membuat kalkun terkenal saya tahun ini, kata saya, bersandar lebih dalam ke sofa kulit milik Bima, yang dengan isian daun sage yang ibumu dulu suka. Ingat bagaimana dia selalu bilang itu lebih enak dari milik neneknya? Kata-kata itu menggantung di udara hangat di antara kami, bercampur dengan aroma lilin vanila mahal milik Sari. Bima bergeser di samping saya, cincin kawinnya memantulkan cahaya dari pohon Natal setinggi 12 kaki mereka. Sesuatu pada sikapnya berubah. Bahunya merosot seperti sedang bersiap menghadapi benturan. Ayah, sayangnya, kamu tidak diterima di sini untuk Natal. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Saya berkedip, yakin telah salah dengar. Apa maksudmu? Mengapa saya tidak diterima? Bima tidak bisa menatap mata saya. Pandangannya tertuju pada meja kopi marmer, yang saya bantu pilih musim semi lalu ketika Sari memutuskan furnitur lama mereka tidak cukup mewah. Orang tua Sari akan datang, dan mereka lebih suka kalau kamu tidak ada di sini. Tangan saya menjadi dingin. Mereka lebih suka. Ini hanya lebih mudah begini. Ayah, kamu tahu bagaimana keluarga Sari soal tradisi. Mereka punya cara sendiri. Suaranya semakin kecil dengan setiap kata, seperti dia menyusut dalam dirinya sendiri. Saya memandang ruang tamu, pada tirai sutra yang saya bayar ketika Sari mengeluh tentang privasi. Pada lantai kayu keras yang berasal dari hipotek kedua saya, pada cetakan mahkota yang memaksimalkan kartu kredit saya. Setiap inci rumah ini membawa sidik jari saya, pengorbanan saya, cinta saya untuk putra saya. Cara mereka sendiri, saya ulangi perlahan. Dan cara itu seperti apa? Bima? Dia tersentak. Ayah, tolong jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Melalui lengkungan dapur, saya bisa melihat mixer KitchenAid baru milik Sari, yang kelas profesional yang dia bersikeras butuhkan untuk fase memanggang liburannya yang berlangsung tepat 3 minggu. 30 juta rupiah dari uang saya, mungkin digunakan 2 kali sejak Oktober. Lalu saya akan menghabiskan Natal di mana? Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari yang saya inginkan. Wajah Bima hancur. Mungkin kamu bisa, entah, mungkin mengunjungi Tante Rina, atau kita bisa lakukan sesuatu akhir pekan setelahnya. Akhir pekan setelahnya. Seperti Natal hanyalah janji temu lain yang bisa dijadwal ulang demi kenyamanan. Saya berdiri. Lutut saya protes setelah 8 tahun menanggung beban ini sendirian. Saya mengerti, Ayah. Tunggu. Tapi saya sudah bergerak menuju pintu, melewati foto keluarga, di mana wajah saya semakin kecil dan jauh di setiap bingkai, melewati lemari mantel yang menyimpan 1000 jaket Sari. Tangan saya menemukan kenop pintu, kokoh dan dingin di bawah telapak tangan saya. Nak, saya bilang tanpa menoleh. Sampaikan pada orang tua Sari. Saya bilang, Selamat Natal. Udara Desember menghantam wajah saya seperti tamparan saat saya berjalan menuju truk saya. Di belakang, saya mendengar Bima memanggil nama saya sekali, lalu klik pelan pintu yang menutup. Akhir yang mutlak. Saya duduk di kursi pengemudi sebentar, mesin mati, menatap lampu Natal yang berkelap-kelip di jendela rumah-rumah yang tak akan pernah menerima saya. Ponsel saya bergetar. Mungkin Bima ingin meredakan dengan janji kosong dan rasa bersalah. Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya memutar kunci dan melaju ke dalam kegelapan, meninggalkan cahaya hangat dari rumah yang saya beli, tapi tak pernah menjadi milik saya. Pemanas berdengung melawan dingin Desember saat saya menavigasi jalan-jalan yang familiar menuju rumah. Bukit selatan membentang di sekitar saya. Setiap sudut lingkungan menyimpan kenangan tentang pria yang dulu saya, yang percaya keluarga adalah segalanya, yang akan memberikan rupiah terakhirnya untuk melihat putra saya tersenyum. Pria itu bodoh. Saya berhenti di lampu merah di Jalan 29 dan Utama,
melihat seorang ayah muda memasukkan hadiah Natal ke SUV-nya. Anak-anaknya menempelkan wajah mereka ke jendela. Napas mereka mengembunkan kaca dengan semangat. Dulu, itu adalah Bima dan saya. Sebelum saya menjadi tak lebih dari ATM berjalan dengan emosi yang merepotkan, angka-angka mulai berputar di kepala saya seperti mesin slot rusak. 40 juta rupiah setiap bulan selama 5 tahun. Kalkulator saya menyerah mencoba memahaminya musim semi lalu ketika saya akhirnya menjumlahkan totalnya. 2 miliar rupiah. Lebih banyak uang daripada yang disimpan saya dan Lita untuk seluruh masa pensiun kami. Begitu saja. Saya menekan pedal gas lebih keras dari yang perlu saat lampu berubah hijau. Truk itu merespons dengan geraman yang sesuai dengan suasana hati saya. Jalan kelima. Di sanalah saya membiayai ulang rumah saya. Rumah kami, milik Lita dan saya, untuk menutup uang muka mereka. Petugas pinjaman memandang saya dengan iba yang tak saya kenali saat itu. Pak Santoso, Anda yakin akan ini? Anda mempertaruhkan banyak untuk investasi orang lain. Investasi orang lain? Bukan masa depan putra saya, bukan keamanan keluarga saya. Investasi orang lain. Jalan Lincoln, bank tempat saya mengambil hipotek kedua ketika Bima kehilangan pekerjaannya 2 tahun lalu. Hanya sementara, ayah, sampai saya bangkit kembali. Sari berdiri di belakangnya. Tas seharga 10 juta rupiah tergantung di bahunya. Mengangguk penuh simpati sambil secara mental menghitung nilai keputusasaan saya. Tidak ada. Ternyata, keputusasaan saya tidak bernilai apa-apa bagi mereka. Saya masuk ke halaman rumah, yang dengan beton retak yang tak mampu saya perbaiki, karena setiap rupiah cadangan lenyap ke dalam fantasi pinggiran kota mereka yang sempurna. Lampu teras berkedip, perbaikan lain yang saya tunda. Di dalam, rumah terasa kosong tanpa tawa Lita, tanpa kehangatan pertemuan keluarga yang tak akan pernah terjadi lagi. Ponsel saya berdering saat saya meraba-raba kunci. Nada nyaring menggema dari dinding kosong. Nama Sari muncul di layar. Mungkin ingin menjelaskan mengapa saya tidak cukup baik untuk kepekaan halus orang tuanya. Waktu yang tepat. Saya sudah menunggu 5 tahun untuk percakapan ini. Saya menjawab pada dering keempat, membiarkannya menunggu cukup lama untuk bertanya-tanya apakah saya akan mengangkat. Pak Santoso. Suara Sari meneteskan manis palsu. Nada yang sama yang dia gunakan saat meminta saya menutup tagihan air atau pajak properti mereka. Saya dengar tentang kesalahpahaman kecil dengan Bima. Kesalahpahaman? Saya bersandar di meja dapur, masih memakai mantel. Saya rasa tidak ada kesalahpahaman. Sari, kamu sudah sangat jelas. Dengar, saya tahu ini tampak keras, tapi kamu harus memahami perspektif orang tua saya. Mereka orang yang sangat tradisional. Mereka menginginkan suasana tertentu selama liburan. Suasana tertentu, saya ulangi. Dan suasana itu seperti apa? Jet. Saya bisa mendengar tas belanja berdesir di latar belakang. Mungkin menghabiskan uang yang seharusnya untuk pembayaran hipotek. Uang yang ternyata tanggung jawab saya. Yah, mereka tidak terbiasa dengan masakanmu. Semua makanan pedas Indonesia itu dan musik keras. Dan sejujurnya, Pak Santoso, mereka orang terpelajar. Mereka mengharapkan percakapan tentang peristiwa terkini. Sastra, seni, kamu tahu. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan fisik. 8 tahun menahan lidah, menelan hinaan demi Bima, berpura-pura tidak memperhatikan cara dia memandang saya seperti saya adalah pembantu sewaan. Masakan saya. Suara saya tetap datar, terkontrol. Maksudmu makanan yang kamu makan setiap minggu selama 3 tahun saat uang ketat? Lumpia yang kamu bilang mengingatkanmu pada nenekmu? Itu beda. Kami menghargai saat itu. Tapi sekarang dengan orang tua saya. Sekarang dengan orang tua kamu. Kamu tidak ingin orang kampung Indonesia mempermalukanmu di meja makan mewahmu. Manis palsu itu menguap. Jangan dramatis, Pak Santoso. Ini bukan tentang ras. Ini tentang kelas. Ayah saya lulus dengan predikat summa cum laude dari Universitas Indonesia.
Ibu saya berbicara 4 bahasa. Mereka berlibur di Bali. Apa sebenarnya yang bisa kamu sumbangkan untuk percakapan makan malam? Cerita tentang memasang ubin. Panas membanjiri dada saya, tapi suara saya tetap stabil. Saya membangun bisnis dari nol setelah kakek suamimu meninggal. Saya telah mempekerjakan lebih dari 50 orang. Saya membayar pajak lebih banyak dari yang dihasilkan ayahmu di tahun terbaiknya. Uang bukan segalanya, Pak Santoso. Asal-usul penting, pendidikan penting, dan sejujurnya, Lita lebih tahu tempatnya daripada kamu. Garis itu sunyi. Dia telah melanggar batas. Batas yang saya bahkan tidak tahu ada sampai dia melangkah melewatinya dengan sepatu desainernya. Apa yang kamu katakan tentang istri saya? Saya hanya bilang dia tahu cara menyatu lebih baik. Dia tidak membuat masalah. Dia paham bahwa beberapa ruang bukan untuknya. Tangan saya mengencang di sekitar ponsel sampai buku-buku jari saya memutih. Lita punya lebih banyak kelas di jari kelingkingnya daripada seluruh garis keturunanmu. Oh, tolong. Dia adalah pembantu rumah yang beruntung. Setidaknya dia cukup bijaksana untuk diam tentang itu. Sari, suara saya turun menjadi sesuatu yang tidak saya kenali. Dengarkan baik-baik. Percakapan ini selesai. Kami selesai berpura-pura jadi keluarga. Kamu tidak bisa begitu saja kami selesai. Saya ulangi dan mengakhiri panggilan. Saya meletakkan ponsel dengan hati-hati di meja. Tangan saya surprisingly stabil. Di sekitar saya, dapur terasa berbeda, lebih kecil, tapi entah bagaimana lebih bersih. Seperti beban telah terangkat dari udara itu sendiri. Saya berjalan ke meja di sudut, mengeluarkan map Manila yang sudah saya hindari selama berbulan-bulan. Laporan bank, kertas hipotek, 5 tahun transfer otomatis yang telah menguras saya sementara mereka hidup seperti bangsawan. Waktunya menghentikan pendarahan. Bagian 4, keputusan pertama, membatalkan hipotek. Dokumen-dokumen itu tersebar di meja dapur saya seperti bukti di TKP. 5 tahun laporan bank, masing-masing menunjukkan transfer otomatis yang sama. 40 juta rupiah pada tanggal 15 setiap bulan, lenyap dari rekening saya ke rekening mereka, jejak kertas dari kebodohan saya sendiri. Saya mengeluarkan kalkulator dan mulai menjumlah. Tahun pertama, 480 juta rupiah. Tahun kedua, 480 juta rupiah lagi. Pada tahun ketiga, saya berhenti membeli pakaian baru untuk diri sendiri. Tahun keempat, saya mulai berbelanja di toko kelontong diskon. Tahun ini, tahun kelima, saya makan roti dengan selai kacang untuk makan siang agar bisa bertahan. 2,04 miliar rupiah. Tidak termasuk uang muka. Tidak termasuk saat saya menutupi utilitas mereka ketika kecanduan belanja Sari lepas kendali. Tidak termasuk atap baru, lanskap, furnitur yang penting untuk gaya hidup mereka. Saya duduk kembali di kursi, menatap angka-angka itu sampai buram. Uang asuransi Jiwalita, tabungan pensiun saya, dana kuliah yang kami mulai untuk cucu yang ternyata tak akan pernah saya lihat. Semuanya hilang. Dicurahkan ke rumah yang tidak menerima saya untuk makan malam Natal. Saya meraih ponsel, menggulir kontak sampai menemukan nomor bank saya. Sistem otomatis menawarkan opsi dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Betapa bijaksana, betapa akomodatif untuk orang seperti saya. Layanan pelanggan. Ini Rina. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Saya perlu membatalkan transfer otomatis. Kata saya, suara saya lebih stabil dari yang pernah ada dalam beberapa tahun. Tentu saja, Pak. Saya perlu nomor rekening Anda dan beberapa informasi verifikasi. Saya menyebutkan angka-angka itu, melihat dia mengetik di latar belakang. Profesional, efisien, tanpa penilaian mengapa seorang pria berusia 62 tahun membatalkan pembayaran untuk apa yang mungkin adalah hipotek putranya. Saya melihat transfer yang Anda maksud, Pak Santoso, 40 juta rupiah bulanan ke Bank Mandiri. Rekening berakhir di 7.423. Sudah berapa lama Anda melakukan transfer ini? 5 tahun. Kata-kata itu terasa pahit.
Dan Anda ingin membatalkannya efektif segera? Saya memandang dapur saya, pada peralatan kuno yang tak mampu saya ganti, pada dinding yang perlu dicat, pada jendela yang bocor udara dingin karena saya menghabiskan uang perbaikan rumah untuk kastil orang lain. Efektif segera, saya konfirmasi. Selesai. Transfer telah dibatalkan. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu hari ini? Tidak, kata saya, mengejutkan diri sendiri dengan betapa enaknya kata itu terasa. Tidak, itu saja. Saya menutup telepon dan duduk dalam keheningan tiba-tiba di rumah saya. Di luar, kegelapan Desember merangkak di Jakarta. Lampu Natal berkelap-kelip di jendela-jendela tempat keluarga berkumpul tanpa syarat, tanpa penilaian, tanpa perlu menyembunyikan siapa mereka. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, anggaran bulan depan akan seimbang. Untuk pertama kalinya sejak Lita meninggal, saya bisa memperbaiki lampu teras, membeli bahan makanan yang layak, mungkin bahkan berlibur. Saya mengumpulkan laporan bank, kertas hipotek, semua bukti kemurahan hati saya. Lalu saya berjalan ke perapian, menyalakan korek api, dan menyaksikan 5 tahun kemartiran berubah menjadi abu. Api terasa hangat di wajah saya, lebih hangat dari yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Ponsel saya bergetar dengan pesan teks, mungkin Bima ingin meminta maaf, atau Sari membutuhkan uang untuk sesuatu yang penting, seperti bantal dekorasi baru. Saya tidak memeriksanya. Sebaliknya, saya menuang segelas whisky bagus, botol yang saya simpan untuk acara khusus yang sepertinya tak pernah datang. Malam ini terasa cukup istimewa. Saya mengangkat gelas ke ruangan kosong, ke foto Lita di mantel, ke pria yang dulu saya dan pria yang sedang saya menjadi. Selamat Natal untuk saya, kata saya, dan benar-benar bermaksud begitu. Bagian 5, Provokasi Sari. Pagi berikutnya tiba segar dan cerah. Sinar matahari Desember mengalir melalui jendela dapur saya saat saya menikmati cangkir kopi kedua. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya tidak menghitung berapa banyak uang yang akan lenyap dari rekening saya dalam 3 hari. Kebebasan terasa lebih enak daripada kopi Sumatera yang akhirnya saya izinkan untuk dibeli. Ponsel saya berdering tepat pukul 10.47 pagi. Nama Sari muncul di layar seperti label peringatan. Pak Santoso. Suaranya membawa nada ketidaksabaran yang terselubung. Saya perlu kamu menjemput orang tua saya dari Bandara Soekarno-Hatta. Penerbangan mereka dari Bali tiba pukul 14. Saya meletakkan cangkir dengan hati-hati, menatap uap yang melingkar ke langit-langit. Sari, apa kamu lupa percakapan kita kemarin? Dengar, apapun itu, kita perlu fokus pada hal-hal praktis sekarang. Orang tua saya butuh transportasi, dan kamu satu-satunya yang punya waktu di siang hari. Keberaniannya luar biasa. Kurang dari 24 jam setelah mengatakan saya tidak layak berbagi makan malam Natal dengan keluarganya, dia mengharapkan saya menjadi sopir pribadi mereka. Dan kamu meminta saya karena itulah yang dilakukan keluarga, Pak Santoso. Mereka saling membantu. Suaranya tajam dengan iritasi. Lagi pula, jujur saja, kamu bukan saingan saya. Kamu terlalu lemah untuk jadi saingan saya. Jadi, masuklah ke trukmu dan jemput mereka. Itu dia, hinaan terakhir yang dibungkus dalam perintah. Maskapai apa? Saya bertanya pelan. Garuda Indonesia penerbangan 447. Mereka akan di karusel klaim bagasi 3. Dan Pak Santoso, mereka mengharapkan seseorang yang bisa menangani bagasi mereka dengan benar. Jangan mempermalukan kami. Saya bisa mendengar kuku-kukunya mengetuk sesuatu yang keras. Mungkin meja granitnya, yang saya bayar ketika dia memutuskan laminasi tidak cocok untuk pesta makan malamnya. Tentu saja, saya bilang, saya akan mengurus semuanya. Bagus. Dan pakai sesuatu yang layak. Mungkin kemeja biru yang kamu pakai di wisuda Bima. Mereka memperhatikan hal-hal seperti itu. Telepon mati. Dia bahkan tidak bilang terima kasih. Saya duduk kembali di kursi, menatap layar ponsel yang kosong. Pukul 14, penerbangan 447, klaim bagasi, karusel 3.
Saya melirik jam dinding di atas wastafel. Pukul 10.52 pagi. Banyak waktu. Saya menuang secangkir kopi lagi, menambahkan sesendok gula ekstra, dan membuka koran kemarin untuk teka-teki silang yang belum selesai. 7 mendatar. Kepuasan tertunda. 12 huruf. Jawabannya akan datang pada waktunya. Bagian 6. Jebakan bandara. Pukul 14.15. Saya sedang bersantai di kursi favorit dengan secangkir teh Earl Grey segar dan edisi Minggu Jakarta Post. Teka-teki silang dari kemarin terletak selesai di meja kopi. Kepuasan tertunda adalah penundaan. Ponsel saya bergetar di permukaan kayu. Nama Sari lagi. Saya biarkan berdering. Matahari Desember menyelinap melalui jendela ruang tamu, menghangatkan ruang tempat saya menghabiskan banyak malam kesepian menghitung biaya kemurahan hati saya. Hari ini, keheningan terasa berbeda. Diperoleh dengan sengaja. Pukul 14.47. Ponsel bergetar lagi. Kali ini, saya bisa melihat pratinjau teksnya. Ayah, kamu di mana? Orang tua saya. Saya membalikan ponsel dan kembali ke bagian olahraga. Persija kalah lagi. Beberapa hal tak pernah berubah. Pukul 15.30, ponsel saya telah bergetar 6 kali. Saya selesai membaca koran, menyeduh panci teh kedua, dan mulai mengatur laci sampah di meja dapur. Luar biasa apa yang bisa dicapai ketika Anda tidak berlarian melayani orang-orang yang menganggap Anda sebagai pelayan pribadi mereka. Panggilan ketujuh datang pukul 15.45. Bukan nama Sari, melainkan nomor tak dikenal. Mungkin orang tuanya meminjam ponsel seseorang di bandara. Saya biarkan itu berdering juga. Di luar, tetangga sedang menggantung lampu Natal di terasnya. Anak-anaknya berlarian di halaman dengan energi liar yang hanya bisa dibawa oleh sore Desember. Keluarga normal melakukan hal-hal normal. Tidak ada yang terdampar dimanapun, menunggu seseorang yang tak akan datang. Pukul 16.15. Ponsel saya mulai berdering tanpa henti. Sari, lalu nomor tak dikenal, lalu Sari lagi. Getarannya menjadi konstan, seperti lebah marah yang terperangkap di kaca. Saya berjalan ke dapur dan mencabut telepon rumah dari dinding. Lalu saya mematikan ponsel sepenuhnya. Keheningan sempurna. Saya membuat sandwich keju panggang dan memanaskan sekaleng sup tomat. Makanan kenyamanan yang tak saya izinkan untuk diri sendiri selama berbulan-bulan, karena setiap rupiah belanjaan digunakan untuk bertahan hidup sambil mensubsidi gaya hidup mereka. Keju meleleh dengan sempurna keemasan. Sup mengepul di cangkir favorit saya. Di luar, matahari musim dingin sudah mulai terbenam, menciptakan bayangan panjang di halaman belakang. Di suatu tempat di kota, 3 orang mungkin berdiri di garasi parkir bandara, berdebat tentang tarif taksi, dan bertanya-tanya bagaimana pelayan pribadi mereka berani meninggalkan mereka. Pikiran itu membuat sup saya terasa lebih enak. Pukul 17, saya telah selesai makan malam, memasukkan piring ke mesin cuci piring, dan sedang mempertimbangkan film apa yang akan ditonton. Sudah bertahun-tahun sejak saya punya malam penuh untuk diri sendiri tanpa khawatir tentang panggilan darurat untuk uang atau bantuan mendadak. Saya sedang meraih remote ketika seseorang mulai memukul pintu depan saya. Bukan mengetuk, memukul, jenis ketukan agresif yang menggetarkan bingkai dan mengumumkan kemarahan murni. Saya meletakkan teh dan berjalan perlahan menuju suara itu. Sudah tahu persis siapa yang akan saya temui di sisi lain. Pukulan itu semakin keras saat saya mendekati pintu. Setiap pukulan lebih keras dari yang sebelumnya. Melalui lubang intip, saya bisa melihat 3 sosok berdesakan di teras kecil saya seperti serigala yang mengelilingi mangsa. Saya membuka pintu dan mendapati wajah merah Pak Joko berjarak beberapa inci dari saya. "Apa-apaan ini denganmu?" Dia berteriak, mendorong melewati saya ke ruang tamu tanpa undangan. Kami menunggu di bandara sialan itu selama lebih dari 3 jam. Ibu Rina mengikuti. Rambutnya yang biasanya sempurna acak-acakan, bibirnya mengerut menjadi garis kebencian murni. Ini perilaku yang sama sekali tidak bisa diterima dari seseorang seusiamu, Pak Santoso. Benar-benar biadab. Sari menutup barisan. Mantel desainernya kusut,
riasannya luntur. Kamu mempermalukan kami. Apa kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Orang tua saya harus naik taksi Rp600.000 karena kamu memutuskan untuk keluar dari rumah saya. Suara saya memotong paduan suara kemarahan mereka seperti pisau melalui sutra. Mereka berhenti di tengah omelan, terkejut dengan nada baja dalam suara saya. Maaf. Wajah Pak Joko berubah dari merah menjadi ungu. Kamu tidak berhak membuat tuntutan di sini, kawan. Bukan setelah apa yang kamu lakukan hari ini. Ini rumah saya, kata saya pelan, tidak bergerak dari posisi di dekat pintu. Dan saya ingin kalian keluar sekarang. Ibu Rina melangkah maju. Suaranya meneteskan jenis penghinaan yang telah dia sempurnakan selama puluhan tahun memandang rendah orang seperti saya. Pak Santoso, kamu jelas tidak memahami besarnya kesalahanmu. Suami saya punya koneksi di seluruh kota ini. Koneksi bisnis, koneksi sosial. Kamu tidak bisa memperlakukan orang seperti kami begini dan mengharapkan ini adalah pelajaran untuk kalian. Saya memotong, menatap matanya dengan mantap. Pelajaran tentang kesombongan berlebihan kalian dan perlakuan buruk terhadap orang yang kalian anggap di bawah kalian. Mulut Sari terbuka lebar. Pelajaran? Siapa yang kamu pikir kamu untuk mengajari siapapun? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah saya, seseorang yang akhirnya berhenti menjadi rekening ban dan sopir taksi pribadi kalian. Saya melangkah ke samping dan membuka pintu lebih lebar. Pelajaran selesai. Kalian bisa pergi. Pak Joko menunjuk jari ke dada saya, tapi tidak berani menyentuh. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan, orang tua. Saya sudah ada di kota ini lebih lama dari kamu menghirup udaranya. Saya kenal orang-orang penting, yang bisa membuat hidupmu sangat sulit. Apa itu ancaman, Pak Joko? Itu janji. Suaranya turun menjadi bisikan mengancam. Kamu pikir meninggalkan orang tua di bandara adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan tanpa konsekuensi? Kamu akan segera tahu betapa salahnya kamu. Ibu Rina mengangguk. Senyumnya cukup tajam untuk memotong kaca. Memang, tindakan punya konsekuensi, Pak Santoso, dan konsekuensimu akan sangat publik. Sari meraih lengan ayahnya. Ayah, ayo pergi saja. Orang tua yang menyedihkan ini tidak sepadan dengan waktu kita. Mereka keluar dari rumah saya seperti pasukan yang kalah. Tapi Pak Joko menoleh di ambang pintu. Kamu akan menyesal, katanya. Saya jamin. Saya menutup pintu di belakang mereka dan memutar kunci dengan klik yang memuaskan. Melalui jendela, saya melihat mereka masuk ke mobil sewaan. Masih berdebat saat mereka melaju ke dalam kegelapan Desember. Rumah terasa lebih bersih tanpa mereka, seolah kehadiran mereka meninggalkan noda yang baru sekarang terangkat. Tapi kata-kata perpisahan mereka bergema dalam keheningan tiba-tiba. Konsekuensi publik, orang-orang penting, koneksi. Saya kembali ke ruang tamu dan mengambil teh, masih hangat di cangkirnya. Untuk pertama kalinya dalam kekacauan ini, saya merasakan sesuatu yang mungkin adalah kekhawatiran. Tapi itu diliputi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Antisipasi. 3 hari kemudian, saya sedang menikmati kopi pagi dan memindai Jakarta Post ketika saya melihat wajah saya sendiri menatap dari halaman 3. Judulnya berbunyi, Pengusaha Jakarta meninggalkan pasangan lansia di bandara selama badai libur. Tangan saya terhenti di sekitar cangkir kopi. Di sana saya, dalam hitam putih, foto lama dari situs web perusahaan saya, mungkin sudah 5 tahun ketinggalan. Di bawahnya, cerita yang membuat darah saya dingin dan amarah saya berkobar seimbang. Pak Joko dan Ibu Rina mengunjungi putri mereka untuk Natal, ditinggalkan terlantar di Bandara Soekarno-Hatta selama lebih dari 4 jam pada hari Minggu ketika anggota keluarga Pak Santoso gagal muncul untuk penjemputan yang sudah diatur sebelumnya. Pasangan ini, keduanya berusia akhir 50-an, menunggu dalam suhu dingin saat peringatan badai musim dingin dikeluarkan untuk wilayah tersebut. Peringatan badai musim dingin. Hari itu 28 derajat Celcius dan cerah. Kami tidak percaya seseorang akan meninggalkan kami begitu saja, kata Pak Joko, eksekutif bank pensiunan. Kami berulang kali menelepon, tapi Pak Santoso tidak pernah menjawab teleponnya.
Kami terpaksa naik taksi mahal dalam kondisi cuaca berbahaya. Di usia kami, perlakuan seperti ini bukan hanya tidak sopan, itu berbahaya. Artikel itu berlanjut dengan kutipan tentang pola perilaku saya yang tidak menentu dan kekhawatiran tentang kondisi mental saya. Pak Joko telah menggambarkan dirinya dan Ibu Rina sebagai korban tak berdaya dari seorang pria tua kejam yang tiba-tiba membentak tanpa provokasi. Tidak ada menyebutkan penolakan makan malam Natal. Tidak ada konteks tentang tuntutan sari atau eksploitasi keuangan mereka selama bertahun-tahun. Hanya saya, penutup yang meninggalkan turis lansia Malang selama badai yang hanya ada dalam imajinasi Pak Joko. Saya meletakkan kopi dan membaca artikel itu lagi perlahan. Lalu ketiga kalinya. Nama penulisnya adalah Putri Sari, editor Gaya Hidup. Saya tidak mengenali nama itu, tapi saya mengenali strateginya. Pak Joko telah menggunakan koneksi perbankannya untuk menempatkan cerita ini tepat di tempat yang akan merusak reputasi saya secara maksimal. Pintar. Sangat pintar. Untuk pertama kalinya sejak kekacauan ini dimulai, saya merasakan rasa hormat yang enggan terhadap lawan saya. Mereka bukan hanya anak-anak dana abadi yang melempar tantrum. Mereka strategis, penuh perhitungan. Mereka paham bahwa di kota kecil seperti Jakarta, reputasi adalah segalanya. Satu artikel koran yang ditempatkan dengan baik bisa menghancurkan kerja keras selama puluhan tahun. Mereka menyatakan perang total. Saya melipat koran dengan hati-hati dan menyisihkannya. Pikiran saya sudah beralih ke mode perencanaan metodis yang telah membangun bisnis saya dari nol. Ini bukan lagi tentang penjemputan bandara. Ini bukan tentang makan malam Natal atau pembayaran hipotek. Ini tentang menang. Saya mengeluarkan laptop dan mulai mengetik nama-nama ke mesin pencari. Pak Joko, Ibu Rina, Sari Santoso, profil media sosial mereka, koneksi mereka, kebiasaan mereka, kelemahan mereka, segala sesuatu yang mereka dengan bodohnya buat publik selama bertahun-tahun. Jika mereka ingin bermain catur, saya akan menunjukkan seperti apa strategi sejati. Saya melirik kalender dinding. 18 Desember, 7 hari sampai Natal. 7 hari untuk merencanakan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Saya menghabiskan 3 hari berikutnya hidup di dunia yang berbeda. Bukan dunia di mana saya adalah Pak Santoso, pria tua yang hancur yang membiarkan keluarganya menginjak-injaknya. Ini adalah dunia di mana saya adalah Pak Santoso, pengusaha, pemikir strategis, seseorang yang membangun sesuatu dari nol dan tidak akan membiarkan sekelompok parasit berhak menghancurkan apa yang telah saya bangun selama 40 tahun. Laptop saya menjadi pusat komando. Profil media sosial mengisi tab peramban saya seperti kartu remi dalam permainan taruhan tinggi. Pak Joko, manajer Bank Nasional Pensiunan, anggota Jakarta Country Club, bendahara Asosiasi Pemimpin Bisnis Indonesia Barat, seorang pria yang menghabiskan karirnya dalam posisi kepercayaan dan pengaruh, seorang pria dengan banyak kerugian. Instagram Ibu Rina menggambarkan gambaran sempurna tentang kehidupan mewah, makan siang amal, degustasi anggur, foto liburan dari Bali dengan tagar hidup berkah. Setiap posting dikurasi dengan hati-hati untuk memproyeksikan keberhasilan dan kecanggihan. Komentar dari teman-teman yang memuji selera elegan dan gaya hidup inspiratifnya. Semua dibangun dengan uang orang lain, termasuk saya. Lini masa Facebook Sari menceritakan kisah sebenarnya. Posting tentang rumah indah kami dengan foto dapur yang saya bayar. Check-in di restoran mahal selama bulan-bulan ketika saya menutupi tagihan utilitas mereka. Pembaruan status dari minggu lalu. Sangat bersemangat untuk makan malam Natal dengan keluarga. Tidak sabar untuk memamerkan keterampilan menjamu kami. Keterampilan menjamu kami, rumah kami, kesuksesan kami. Narsisme itu luar biasa. Tapi profil LinkedIn Bima yang memberi saya potongan terakhir yang saya butuhkan. Aktivitas terbarunya menunjukkan koneksi baru. Putri Sari, editor Gaya Hidup di Jakarta Post. Putri Sari yang sama yang menulis artikel buruk tentang saya. Saya bersandar di kursi meja, menatap bukti yang tersebar di layar saya. Orang-orang ini telah membuat 3 kesalahan kritis. Pertama, mereka benar-benar meremehkan saya. Kedua, mereka membuat serangan mereka publik, yang berarti saya bisa membuat tanggapan saya publik. Ketiga, mereka mendokumentasikan seluruh gaya hidup istimewa mereka secara online,
Menciptakan katalog sempurna dari kemunafikan. Saya mengklik profil Putri Sari. 43 tahun, gelar jurnalisme dari UI, 15 tahun di koran lokal, tidak ada koneksi sebelumnya dengan perbankan atau keuangan, yang berarti Pak Joko menghubungi secara langsung, mungkin melalui seseorang yang dia kenal dari jaringan bisnisnya. Pencarian 5 menit melalui direktori bisnis lokal mengkonfirmasi kecurigaan saya. 3 koneksi bersama antara Pak Joko dan editor Putri. Cerita itu tidak muncul begitu saja. Itu ditanam dengan hati-hati dan sengaja. Amatir. Saya membuka dokumen baru dan mulai mengetik. Bukan tanggapan terhadap serangan media mereka, sesuatu yang jauh lebih baik. Lini masa. 5 tahun dukungan keuangan didokumentasikan dengan laporan bank, kwitansi, dan cek yang dibatalkan. Uang muka untuk rumah mereka, 700 juta rupiah dari pinjaman ekuitas rumah saya. Renovasi dapur ketika Sari memutuskan meja granit sangat penting. 270 juta rupiah dari kartu kredit saya. 60 pembayaran hipotek bulanan masing-masing 40 juta rupiah, 2,4 miliar rupiah, lebih dari 3 miliar rupiah, lebih dari yang saya habiskan untuk diri sendiri dalam dekade terakhir. Ponsel saya bergetar dengan teks dari nomor yang tidak saya kenali. Mungkin Sari mencoba pendekatan baru, saya mengabaikannya dan terus bekerja. Menjelang malam, saya telah mengatur semuanya dalam map Manila yang cukup tebal untuk mencekik kuda. Laporan bank, kwitansi, foto yang diunduh dari media sosial mereka yang memamerkan pembelian yang saya danai, salinan cetak artikel koran dengan catatan tulisan tangan saya di Marin yang mendokumentasikan setiap kebohongan dan distorsi. Saya melihat kalender dinding. 24 Desember dilingkari merah, bukan karena itu Natal, tapi karena itu adalah hari yang sempurna untuk keadilan. Menurut acara Facebook Sari, mereka mengadakan makan malam Natal untuk 12 orang, keluarga, teman, tetangga, anggota lingkaran sosial mereka, jenis orang yang membaca Jakarta Post dan membentuk opini berdasarkan apa yang mereka lihat di sana. Jenis orang yang berhak tahu kebenaran. Saya menutup laptop dan berjalan ke dapur tempat saya meninggalkan kamera bagus saya, yang saya beli bertahun-tahun lalu untuk mendokumentasikan lokasi kerja untuk bisnis saya. Waktunya digunakan untuk mendokumentasikan sesuatu yang lain sepenuhnya. Besok adalah malam Natal. Besok, Pak Joko dan keluarganya akan belajar apa yang terjadi ketika Anda menyatakan perang pada seseorang yang benar-benar tahu cara bertarung. Pagi malam Natal tiba kelabu dan dingin. Jenis hari musim dingin Jakarta yang membuat Anda bersyukur atas rumah hangat dan pertemuan keluarga. Sayang sekali saya tidak diterima di keduanya. Tapi saya punya rencana lain. Saya menyebarkan bukti seperti pengacara yang mempersiapkan persidangan. Laporan bank diatur berdasarkan tahun. Setiap pembayaran bulanan disorot dengan kuning. Kwitansi diatur secara kronologis menunjukkan pola dukungan saya untuk gaya hidup mereka. Foto dicetak dari media sosial mereka. Perhiasan baru Sari. Foto liburan mereka. Dekorasi Natal mahal yang saat ini menghiasi rumah. Saya telah membantu mereka menyimpan semuanya disalin 12 kali. 1 untuk setiap tamu makan malam. Artikel koran diletakkan di atas setiap tumpukan. Catatan pena merah saya terlihat di Marin. Bohong ditulis di samping kutipan Pak Joko tentang cuaca berbahaya. Di samping klaim tentang perilaku saya yang tidak menentu, konteks yang hilang disorot di mana mereka gagal menyebutkan 5 tahun dukungan keuangan. Saya berpakaian dengan hati-hati dalam setelan terbaik saya, yang biru tua yang saya kenakan di pemakaman Lita, disetrika dan siap untuk perpisahan jenis lain. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal pada pria yang telah menjadi keset keluarganya. Malam ini, saya akan menjadi seseorang yang memerintahkan rasa hormat. Pukul 18.30. Saya memasukkan paket bukti ke dalam koper dan mengemudi ke Menteng. Rumah mereka bersinar dengan cahaya hangat. Mobil-mobil memenuhi jalan masuk dan berbaris di jalan. Melalui jendela depan, saya bisa melihat sosok-sosok bergerak di ruang makan. Sari berperan sebagai tuan rumah di rumah yang uang saya bantu beli. Saya parkir di seberang jalan dan memeriksa jam tangan. Pukul 18.45 waktu yang sempurna. Cukup terlambat sehingga semua orang sudah duduk untuk makan malam. Cukup awal sehingga mereka masih pada hidangan utama. Tidak ada pelarian mudah bagi siapapun. Pintu depan tidak terkunci. Tentu saja tidak. Sari suka memamerkan betapa amannya lingkungan mereka. Bagaimana mereka tidak perlu khawatir tentang keamanan,
seperti orang-orang di daerah yang lebih keras. Saya masuk dengan tenang. Udara hangat menghantam wajah saya bersama dengan suara tawa dan percakapan dari ruang makan. Dan kemudian Ibu Rina berkata, "Tapi sayang, itu bukan cara kami melakukan sesuatu dalam keluarga kami." Seseorang berkata, diikuti oleh tawa lebih banyak. "Keluarga kami setelah semua yang mereka lakukan untuk mengecualikan saya darinya." Saya berjalan ke ruang makan membawa koper. 12 wajah berpaling ke arah saya dengan ekspresi mulai dari terkejut hingga ngeri. Sari membeku dengan gelas anggurnya di tengah jalan ke bibirnya. Wajah Bima memucat. Pak Joko dan Ibu Rina tampak seperti melihat hantu. "Selamat malam semua orang," kata saya dengan tenang, meletakkan koper di atas meja marmer mereka. "Saya harap kalian tidak keberatan saya bergabung dalam perayaan Natal kalian." Sari menemukan suaranya lebih dulu. "Pak Santoso, ini sama sekali tidak pantas. Kamu harus segera pergi." "Sebenarnya," kata saya, membuka koper dan mengeluarkan tumpukan kertas pertama. "Saya pikir tamu-tamu kalian berhak tahu siapa yang benar-benar membayar makan malam ini, rumah ini, dan gaya hidup yang kalian pamerkan." Seorang wanita yang tidak saya kenali, mungkin salah satu teman amal Ibu Rina, condong ke depan dengan rasa ingin tahu. "Apa yang dia bicarakan, Sari?" "Dia sedang mengalami semacam episode," kata Sari cepat. "Bima, panggil seseorang." Tapi saya sudah bergerak mengelilingi meja, menempatkan paket dokumen di depan setiap tamu. "Ini catatan bank," kata saya dengan santai. 5 tahun dukungan keuangan, 2,4 miliar rupiah hanya untuk pembayaran hipotek, ditambah uang muka, renovasi, furnitur, peralatan, semua yang kalian lihat di sekitar kalian. Ruangan menjadi sunyi kecuali suara kertas yang berdesir saat 12 orang mulai memeriksa bukti. Saya mengamati wajah mereka berubah saat mereka menyerap angka-angka, tanggal, bukti tak terbantahkan dari kemurahan hati saya dan penipuan mereka. "Ini," seorang pria mulai, lalu berhenti, menatap laporan bank. "Keterlaluan," selesai wanita di seberangnya. "Sari, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang ini?" Komposisi sempurna Sari mulai retak. "Ini lebih rumit dari yang terlihat. Pak Santoso menawarkan untuk membantu kami. Kami tidak pernah meminta." "Sebenarnya," saya memotong, mengeluarkan artikel koran. "Mari kita bicara tentang apa yang kalian minta dan apa yang kalian katakan ke media tentang saya." Suhu di ruangan seolah turun 10 derajat Celcius. Saya menempatkan salinan artikel koran di meja, mengamati saat tamu makan malam mengenali foto saya dari cerita tidak menarik yang tayang 3 hari sebelumnya. "Sekarang," kata saya, suara saya jelas melalui keheningan tiba-tiba. "Mari kita bicara tentang manipulator sejati dalam keluarga ini." Wajah Pak Joko berubah dari merah menjadi pucat. Ibu Rina duduk kaku di kursinya. Gelas anggurnya terlupakan di tangannya. Pak Joko di sini menggunakan koneksi perbankannya untuk menanam cerita ini. Saya melanjutkan mengetuk koran. Perhatikan bagaimana saya digambarkan sebagai tidak stabil dan berbahaya, meninggalkan orang tua malang dalam cuaca dingin. Seorang pria berambut abu-abu dengan sweater mahal menoleh dari artikel. "Pak Joko, apa ini?" "Cuaca 28 derajat Celcius dan cerah," saya bilang sebelum Pak Joko bisa menjawab. "Dan mereka bukan turis yang terlantar. Mereka adalah orang tua Sari yang datang ke makan malam Natal yang saya larang hadiri, karena saya tidak cukup baik untuk teman mereka." Ibu Rina akhirnya menemukan suaranya. "Itu bukan kami tidak pernah bilang, kamu tidak pernah bilang apa, Ibu Rina?" Saya mengeluarkan ponsel saya di mana saya telah mengambil tangkapan layar beberapa posting media sosial Sari. Bahwa saya terlalu rendahan untuk orang tua kamu. Bahwa makanan Indonesia saya dan percakapan kelas pekerja akan mempermalukan kalian di depan teman-teman terpelajar kalian. Wanita yang saya kenali sebagai salah satu teman amal Ibu Rina bergeser dengan tidak nyaman. "Ibu Rina, pasti kamu tidak." Dia memutarbalikan segalanya. Pak Joko menggelegar, tapi suaranya kurang keyakinan. Pria ini punya masalah kesehatan mental serius. Stres karena penuaan, masalah keuangan. Masalah keuangan?
Saya hampir tertawa. Pak Joko, saya telah mendukung putri dan menantu Anda sebesar hampir 40 juta rupiah sebulan selama 5 tahun. Satu-satunya masalah keuangan di sini adalah yang akan segera kalian hadapi. Saya berbalik untuk berbicara ke seluruh meja. Orang-orang ini telah mengambil 3 miliar rupiah dari saya sambil menghina saya di belakang punggung. Mereka memanipulasi putra saya melawan saya, melarang saya dari pertemuan keluarga, dan ketika saya akhirnya membela diri, mereka mencoba menghancurkan reputasi saya di koran. Bima berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya hampir tak terdengar. Ayah, saya tidak tahu tentang artikel koran itu. Istri kamu tahu, kata saya pelan. Dan orang tuanya yang mengatur itu. Mereka menjadikan saya penutup karena menolak menjadi ATM dan sopir pribadi mereka. Dinamika sosial di ruangan berubah seperti lempeng tektonik. Saya bisa melihatnya di wajah para tamu. Kesadaran bertahap bahwa semua yang mereka diberitahu tentang tuan rumah murah hati malam ini dibangun di atas kebohongan. Ini tidak bisa diterima, kata seorang wanita tua dengan mutiara, menatap laporan bank. Pak Joko, bagaimana kamu bisa membiarkan putrimu memanfaatkan kemurahan hati pria ini, lalu menyerangnya secara publik ketika dia berhenti memungkinkan? Fasad yang dipelihara dengan hati-hati Pak Joko mulai runtuh. Kalian tidak memahami situasi sepenuhnya. Saya sangat memahami. Wanita itu memotong. Pria ini telah mendukung keluarga kalian secara finansial sementara kalian memperlakukannya seperti pembantu sewaan. Dan ketika dia akhirnya bilang tidak, kalian mencoba menghancurkan reputasinya. Suara Ibu Rina keluar tersendat. Dia meninggalkan kami di bandara. Setelah kalian bilang saya tidak diterima di makan malam Natal karena kehadiran saya tidak pantas untuk orang tua kalian, kata saya dengan tenang. Setelah 5 tahun membayar tagihan mereka sambil kalian memandang rendah saya karena etnis dan tingkat pendidikan saya. Keheningan itu memekakan telinga. 12 orang menatap Pak Joko dan Ibu Rina dengan ekspresi mulai dari jijik hingga malu karena telah bergaul dengan mereka. Sari membuat satu upaya terakhir yang putus asa untuk mengendalikan narasi. Semua orang, tolong. Ini masalah keluarga yang menjadi tidak terkendali. Tidak, saya bilang tegas. Ini berhenti menjadi masalah. Keluarga ketika kalian membuatnya publik. Ketika kalian menggunakan koran untuk menyerang karakter saya. Ketika kalian memutuskan reputasi saya adalah kerusakan yang bisa diterima untuk harga diri kalian. Saya memandang meja ke wajah-wajah yang tidak saya kenali, tapi yang sekarang tahu persis siapa saya. Saya ingin kalian semua tahu kebenaran sebelum kalian membaca tentang Pak Santoso di koran lagi, karena kalian akan membaca tentang saya lagi. Tapi kali ini akan menjadi cerita yang sebenarnya. Saya menutup koper dan merapikan dasi. Nikmati sisa makan malam kalian. Ini yang terakhir yang akan saya bayar. Saat saya berjalan menuju pintu, saya bisa mendengar letupan mulai di belakang saya. Suara-suara terangkat dalam tuduhan. Pertanyaan menuntut jawaban. Suara fasad sosial yang dibangun dengan hati-hati runtuh. Itu adalah musik Natal terindah yang pernah saya dengar. Surat itu tiba pada Selasa pagi di bulan Maret, dikirim melalui pos terdaftar, dengan berat konsekuensi hukum di balik setiap kata. Saya menandatangani di pintu depan, mencatat bagaimana udara musim semi berbau pertumbuhan baru dan kemungkinan bukan keputusasaan musim dingin yang menandai hari-hari gelap Desember itu. Pemberitahuan gagal bayar. Amplop itu bertuliskan, permintaan pembayaran akhir. Di dalam, 3 bulan pembayaran hipotek yang terlewat telah mengejar Bima dan Sari seperti tsunami realitas. 126 juta rupiah tunggakan, 14 hari untuk membawa rekening menjadi lancar, atau menghadapi proses penyitaan rumah yang saya bantu mereka beli. Saya menyisihkan surat itu dan kembali ke kopi saya, membacanya seperti Anda membaca berita tentang cuaca jauh. Menarik, tapi bukan masalah Anda lagi. Ponsel saya telah berdering selama berminggu-minggu dengan panggilan yang semakin putus asa. Nomor Sari diblokir setelah pesan suara histeris pertama. Pak Joko dan Ibu Rina, yang kedudukan sosialnya di Jakarta telah menguap seperti kabut pagi setelah penghinaan makan malam Natal mereka. Bahkan Bima, yang panggilannya saya abaikan karena campuran kemarahan dan rasa ingin tahu tentang berapa lama dia akan menelan harga dirinya. Jawabannya,
Ternyata, adalah 97 hari. Dia mengetuk pintu saya pada Kamis malam itu, bukan lagi pria percaya diri yang mengecualikan saya dari makan malam Natal, tapi seseorang yang tampak seperti telah menua 1 dekade dalam 3 bulan. Lingkaran hitam di bawah matanya, setelan mahalnya kusut, bau keputusasaan menempel padanya seperti kolon murah. "Ayah," katanya saat saya membuka pintu, "kita perlu bicara." Saya melangkah ke samping untuk membiarkannya masuk, mencatat bagaimana dia memandang rumah saya seperti melihatnya untuk pertama kali. Furnitur baru yang saya beli dengan gaji bebas hipotek pertama saya, cat segar di dinding yang belum diperbarui selama 8 tahun, karena setiap rupiah cadangan masuk ke gaya hidupnya. Perbaikan yang akhirnya bisa saya bayar sekarang, karena saya tidak lagi mensubsidi mimpi Indonesia orang lain. "Tempat yang bagus," katanya pelan. "Ini yang terjadi ketika kamu menghabiskan uang untuk diri sendiri, bukan untuk orang-orang yang tidak menghargainya," jawab saya, bersantai di kursi baru saya. "Kopi." Dia menggeleng, bertengger di tepi sofa saya seperti takut merasa nyaman. "Ayah, saya perlu kamu tahu betapa menyesalnya saya atas segalanya. Makan malam Natal, artikel koran, cara Sari, cara kami memperlakukanmu." Lanjutkan. "Saya tidak tahu tentang Pak Joko yang menanam cerita itu. Saya bersumpah saya tidak tahu. Ketika saya tahu," dia mengusap rambutnya. "Ya Tuhan, Ayah, hal-hal yang mereka katakan tentangmu di belakang punggungmu, cara mereka bicara tentang keluarga kita, tentang kenangan ibu." Rahang saya menegang saat menyebut Lita, tapi saya menjaga suara saya tetap datar. "Dan apa sebenarnya yang mereka katakan tentang ibumu? Bahwa dia tahu tempatnya lebih baik daripada kamu tahu tempatmu. Bahwa dia memahami batasan?" Mereka tidak bisa menatap mata saya. Saya seharusnya membelamu. Saya seharusnya melawan mereka bertahun-tahun lalu. Ya, saya bilang sederhana. Seharusnya begitu. Kami duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Beban kesalahan 5 tahun mengisi ruang di antara kami. Di luar, saya bisa mendengar tetangga memotong rumputnya. Suara normal dari malam Kamis yang normal di lingkungan normal di mana anak-anak tidak mengecualikan ayah mereka dari makan malam Natal. Rumah itu dalam penyitaan. Bima akhirnya berkata, "Saya tahu, kami tidak bisa membayar tanpa." Dia berhenti, sepertinya menyadari bagaimana itu terdengar. "Tanpa bantuan saya selesaikan. Tanpa uang yang saya kirim setiap bulan sementara kamu membiarkan keluarga istrimu memperlakukan saya seperti sampah. Saya tahu bagaimana kelihatannya, Bima." Saya condong ke depan, memastikan dia menatap saya. "Apa kamu tahu berapa banyak uang yang saya kirim ke kamu selama 5 tahun? Dia mengangguk dengan sedih. "Sari menghitungnya setelah Natal. Pembayaran hipotek, uang muka, segalanya. Lebih dari 3 miliar rupiah. RP35620200000. Saya koreksi. Saya tahu jumlah pastinya karena saya akhirnya melakukan sesuatu yang seharusnya saya lakukan bertahun-tahun lalu. Saya menjumlahkannya." Wajahnya hancur. "Ayah, saya sangat menyesal. Saya tidak tahu bagaimana memperbaiki ini." "Kamu tidak bisa memperbaikinya, Nak. Uang itu hilang. Tapi yang lebih penting, tahun-tahun itu hilang. 5 tahun ketika saya bisa membangun hubungan denganmu alih-alih mendanai kehidupan fantasi istrimu. Saya tahu itu sekarang." Dia menatap saya dengan sesuatu yang mungkin adalah harapan. "Tapi mungkin kita bisa mulai dari awal. Mungkin ada cara untuk..." "Apakah kamu meminta saya untuk melanjutkan pembayaran hipotek?" Harapan mati di matanya. "Sayakah kami akan kehilangan segalanya? Ayah, rumah, rasa hormat Sari untuk saya, persetujuan orang tuanya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Kamu akan menemukan caranya." Kata saya tidak tanpa kebaikan. Sama seperti saya belajar hidup tanpa anak yang menghormati saya. Sama seperti saya belajar menghabiskan Natal sendirian sementara kamu merayakan dengan orang-orang yang menganggap saya di bawah mereka.
Dia mulai menangis pelan seperti pria yang kehabisan pilihan lain. Saya kehilanganmu, bukan? Saya memilih mereka daripada kamu, dan sekarang saya kehilanganmu selamanya. Saya mengamatinya untuk waktu yang lama. Pria yang saya besarkan dan cintai dan korbankan, yang membiarkan keluarga istrinya meyakinkannya bahwa ayahnya tidak cukup baik untuk teman mereka. Bima, saya akhirnya berkata, kamu tidak kehilangan saya. Kamu memberikan saya. Ada perbedaan. Dia menyeka matanya dengan punggung tangannya. Apakah ada peluang? Cara apapun kamu bisa memaafkan saya? Saya memaafkanmu beberapa bulan lalu, kata saya, dan benar-benar bermaksud begitu. Tapi pengampunan tidak berarti kembali ke keadaan semula. Tidak berarti berpura-pura ini tidak terjadi, atau bahwa saya akan melanjutkan membayar untuk gaya hidup yang datang dengan syarat bahwa saya bersyukur atas remah-remah perhatianmu. Lalu apa artinya? Saya berdiri dan berjalan ke mantel di mana foto Lita berdiri di samping foto baru. Saya dengan Rina dan keluarganya dimakan malam Paskah. Libur pertama yang saya habiskan dengan orang-orang yang benar-benar menginginkan saya di sana. Artinya, jika kamu ingin hubungan dengan saya, kamu harus membangunnya dari nol. Artinya menunjukkan rasa hormat kepada saya alih-alih menuntut saya mendapatkannya. Artinya membuat pilihan berdasarkan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Saya menoleh ke arahnya. Dan artinya, lain kali seseorang, istrimu, orang tuanya, siapapun, mencoba mengecualikan saya dari pertemuan keluarga, kamu akan ingat siapa yang benar-benar bertindak seperti keluarga. Dia mengangguk pelan. Mungkin untuk pertama kalinya memahami bahwa rasa hormat bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Rumah itu, tanyanya pelan, bukan masalah saya lagi. Saya duduk kembali, merasa lebih ringan dari yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Kamu pria dewasa, Bima. Cari tahu seperti yang pria dewasa lakukan. Dapatkan pekerjaan yang membayar cukup untuk menutupi tagihanmu. Jual rumah itu dan beli sesuatu yang kamu mampu. Berhenti hidup di luar kemampuanmu dan mengharapkan orang lain mensubsidi pilihanmu. Dia berdiri perlahan. Bahunya tegak untuk pertama kalinya sejak dia tiba. Kamu benar tentang semuanya. Saya tahu. Dia berjalan ke pintu, lalu menoleh. Ayah, apapun nilainya, melihatmu membela diri di makan malam Natal. Saya bangga padamu. Malu dan marah, tapi juga bangga. Bagus, kata saya. Mungkin masih ada harapan untukmu. Setelah dia pergi, saya menuang segelas whisky bagus dan melangkah ke teras belakang. Musim semi tiba di Jakarta, pohon-pohon mulai bertunas, udara menghangat dengan janji. Dalam 4 bulan, saya akan berusia 63 tahun. Lita telah pergi selama 8 tahun. Saya telah menyia-nyiakan 5 tahun itu menjadi keset untuk orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan. Saya tidak berencana menyia-nyiakan lagi. Ponsel saya bergetar dengan teks dari Rina. Makan malam minggu. Anak-anak ingin menunjukkan proyek sekolah mereka kepadamu. Saya tersenyum dan mengetik balasan. Tidak akan melewatkannya. Keluarga sejati, ternyata, adalah sesuatu yang Anda temukan dengan orang-orang yang benar-benar menginginkan Anda di sana. Segala sesuatu yang lain hanyalah teater mahal. Dan saya sudah selesai membeli tiket untuk pertunjukan di mana saya tidak diterima di panggung. Whisky itu terasa seperti kebebasan, dan masa depan terlihat secerah yang saya inginkan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini. Berlangganan saluran dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Jelaskan tradisi Indonesia. Budaya keluarga Bali. Lebih singkat. Menatap saya dengan sesuatu yang mungkin adalah harapan. Tapi mungkin kita bisa mulai dari awal. Mungkin ada cara untuk. Apakah kamu meminta saya untuk melanjutkan pembayaran hipotek? Harapan mati di matanya. Sayakah kami akan kehilangan segalanya? Ayah, rumah, rasa hormat Sari untuk saya, persetujuan orang tuanya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Kamu akan menemukan caranya. Kata saya tidak tanpa kebaikan.
Sama seperti saya belajar hidup tanpa anak yang menghormati saya. Sama seperti saya belajar menghabiskan Natal sendirian sementara kamu merayakan dengan orang-orang yang menganggap saya di bawah mereka. Dia mulai menangis pelan seperti pria yang kehabisan pilihan lain. Saya kehilanganmu, bukan? Saya memilih mereka daripada kamu, dan sekarang saya kehilanganmu selamanya. Saya mengamatinya untuk waktu yang lama. Pria yang saya besarkan dan cintai dan korbankan, yang membiarkan keluarga istrinya meyakinkannya bahwa ayahnya tidak cukup baik untuk teman mereka. Bima, saya akhirnya berkata, kamu tidak kehilangan saya. Kamu memberikan saya. Ada perbedaan. Dia menyeka matanya dengan punggung tangannya. Apakah ada peluang? Cara apapun kamu bisa memaafkan saya? Saya memaafkanmu beberapa bulan lalu, kata saya, dan benar-benar bermaksud begitu. Tapi pengampunan tidak berarti kembali ke keadaan semula. Tidak berarti berpura-pura ini tidak terjadi, atau bahwa saya akan melanjutkan membayar untuk gaya hidup yang datang dengan syarat bahwa saya bersyukur atas remah-remah perhatianmu. Lalu apa artinya? Saya berdiri dan berjalan ke mantel di mana foto Lita berdiri di samping foto baru. Saya dengan Rina dan keluarganya dimakan malam Paskah. Libur pertama yang saya habiskan dengan orang-orang yang benar-benar menginginkan saya di sana. Artinya, jika kamu ingin hubungan dengan saya, kamu harus membangunnya dari nol. Artinya menunjukkan rasa hormat kepada saya alih-alih menuntut saya mendapatkannya. Artinya membuat pilihan berdasarkan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Saya menoleh ke arahnya. Dan artinya, lain kali seseorang, istrimu, orang tuanya, siapapun, mencoba mengecualikan saya dari pertemuan keluarga, kamu akan ingat siapa yang benar-benar bertindak seperti keluarga. Dia mengangguk pelan. Mungkin untuk pertama kalinya memahami bahwa rasa hormat bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Rumah itu, tanyanya pelan, bukan masalah saya lagi. Saya duduk kembali, merasa lebih ringan dari yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Kamu pria dewasa, Bima. Cari tahu seperti yang pria dewasa lakukan. Dapatkan pekerjaan yang membayar cukup untuk menutupi tagihanmu. Jual rumah itu dan beli sesuatu yang kamu mampu. Berhenti hidup di luar kemampuanmu dan mengharapkan orang lain mensubsidi pilihanmu. Dia berdiri perlahan. Bahunya tegak untuk pertama kalinya sejak dia tiba. Kamu benar tentang semuanya. Saya tahu. Dia berjalan ke pintu, lalu menoleh. Ayah, apapun nilainya, melihatmu membela diri dimakan malam Natal. Saya bangga padamu. Malu dan marah, tapi juga bangga. Bagus, kata saya. Mungkin masih ada harapan untukmu. Setelah dia pergi, saya menuang segelas whisky bagus dan melangkah ke teras belakang. Musim semi tiba di Jakarta, pohon-pohon mulai bertunas, udara menghangat dengan janji. Dalam 4 bulan, saya akan berusia 63 tahun. Lita telah pergi selama 8 tahun. Saya telah menyia-nyiakan 5 tahun itu menjadi keset untuk orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan. Saya tidak berencana menyia-nyiakan lagi. Ponsel saya bergetar dengan teks dari Rina. Makan malam minggu. Anak-anak ingin menunjukkan proyek sekolah mereka kepadamu. Saya tersenyum dan mengetik balasan. Tidak akan melewatkannya. Keluarga sejati, ternyata, adalah sesuatu yang Anda temukan dengan orang-orang yang benar-benar menginginkan Anda di sana. Segala sesuatu yang lain hanyalah teater mahal, dan saya sudah selesai membeli tiket untuk pertunjukan di mana saya tidak diterima di panggung. Whisky itu terasa seperti kebebasan, dan masa depan terlihat secerah yang saya inginkan. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini. Berlangganan saluran dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Jelaskan tradisi Indonesia, budaya keluarga Bali. Lebih singkat.